warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elisa di channel Bank Jombang 100. Kalau tadi kita sempat ngobrol sama Pak Direktur Utama, dan kali ini saya ada kesempatan ngobrol eksklusif dengan Ibu Direktur Kepatuhan, yaitu Ibu Suharyani. Halo Ibu. Halo juga. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Karena saya lihat aktivitasnya Bank Jombang di tengah pandemi ini masih sangat banyak Bu, sangat sibuk ya. Sangat sibuk, semua kita semua dan karyawan dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ibu sudah menjabat di Bank Jombang kan kurang lebih selama 28 tahun. 28 tahun, dan Ibu dikenal dengan sosok yang begitu humble, begitu loyal dan sangat keibuan, sehingga kadang-kadang teman-teman tuh curhatnya sama Ibu, betul Bu ya? Curhatnya sama Ibu Direktur, gimana ini? Jadi bisa diceritakan Bu, awal mula Ibu berkarir di Bank Jombang itu seperti apa? Kalau dulu namanya masih Bank Pasar. Bank Pasar. Jadi ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di awal pertama masuk Bank Jombang, namanya dulu masih Bank Pasar. Saya masuk di Bank Pasar waktu itu namanya itu tahun 92. Jadi waktu itu untuk penempatan pertama saya di unit pos pelayanan Tapen. Jadi waktu itu pun juga kita sebetulnya sudah punya unit-unit pos pelayanan di semua pasar. Tapi waktu itu menginduknya kita untuk tempat pelayanan kita itu masih nunut di Dinas Pasar. Jadi biaya sewanya itu pun juga dalam bentuk karcis pasar waktu itu. Terus satu tahun kemudian saya ada perekrutan untuk staf pemukuan. Kebetulan saya juga berkompetisi waktu itu, dan kebetulan saya juga yang dipilih. Jadi di awal saya masuk itu ada beberapa pimpinan ya. Jadi di awal itu saya mengalami, atau SK pertama saya itu Pak Tasrip. Pak Tasrip itu mungkin selang saya masuk di bulan Agustus. Pak Tasrip itu di akhir Desember sudah purna, karena dulu itu untuk pimpinannya Bank Jombang yang dulu itu masih Bank Pasar itu dikendalikan oleh PNS yang memang ditunjuk oleh Pemda. Jadi saya memang sampai kurun waktu sekian lama 28 tahun itu saya mengalami ada 4 kepemimpinan. Jadi yang keempat ini Pak Afandi ini yang betul-betul dari orang profesional, diambil dari orang profesional. Oh, berarti kalau sebelumnya memang diambil dari lingkup pegawai negeri sipil ya. Baru yang kepemimpinan keempat ini ke Pak Afandi itu ada kompetisi Bu ya? Iya, kompetisi. Panselnya sudah berjalan. Kalau dulu kan langsung tunjukkan dari Pemda. Oh, iya. Ketika itu motivasi apa sehingga Ibu itu bisa bergabung, yus aku tak milih Bank Jombang? Pada saat itu kalau orang zaman dulu kan kerja di perbankan kan masih awam gitu ya. Apalagi kalau ilmu perbankan kan dulu tidak seperti sekarang. Sekarang kan banyak ilmu ekonomi. Kalau dulu kan apa sih yang memotivasi Ibu untuk memilih di Bank Jombang? Bank Pasar dulu. Bank Pasar. Jadi gini, kalau waktu itu kebetulan kalau terkait dengan lowongan waktu itu kita nggak center kayak sekarang ini. Kalau kita sekarang ini Bank Jombang kan kebutuhan istilahnya SDM itu kan langsung kita juga ada media sosial yang istilahnya merekrutmen, open recruitment. Ya, dari hanya dari kerabat dekat. Ya, informasi dari kerabat. Memang kan belum ada sosial media seperti sekarang. Jadi untuk dulu itu bekerja di perbankan atau di Bank Jombang sendiri itu lewat info dari kerabat terdekat yang kerja di sini, atau barangkali dulu kan di Bank Jombang nggak harus PNS Bu ya, atau memang dari PNS diambil ditempatkan di Bank Jombang, seperti apa kalau dulu itu Bu? Ada, sebetulnya waktu saya masuk pun itu juga ada beberapa PNS yang sudah bekerja di situ. Waktu itu juga kita masuk ke Bank Pasar waktu itu dulu kita beranggapan itu nanti berapa tahun masa pengabdian itu kita secara otomatis diangkat menjadi PNS. Baju seragam pun waktu itu kita juga menyesuaikan Pemda. Jadi kenapa kita bertahan sampai saat ini? Waktu itu kan juga kita istilahnya jangan sampai orang itu berpandangan kalau kita sudah tidak bekerja nanti orientasi orang itu kita dipecat gitu, karena terbentur dari keberadaan seragam kita menyesuaikan Pemda. Pada saat itu ada nggak Bu harapan pingin, kalau dulu kan memang PNS semua orang guys berlomba-lomba mau jadi PNS, ada harapan nggak sih setelah kerja beberapa tahun di Bank Jombang ingin jadi PNS atau ingin diangkat sebagai PNS? Dulu ada harapan seperti itu nggak dari keluarga atau dari luar sendiri? Ada. Jadi di awal kita masuk itu kan apalagi kita sudah dapat
pembagian seragam dalam bentuk seragamnya Pemda, seragam kaki. Jadi waktu itu kita berpikirnya juga berapa tahun setelah masa pengabdian kita itu ada semacam pengangkatan secara otomatis. Tapi ternyata karena kita itu BUMD, itu kekayaan yang dipisahkan secara otomatis juga bukan kebijakannya mungkin tidak mengatur itu. Jadi kalau kita kepingin menjadi PNS ya harus ikut seleksi PNS. Kecewa Bu? Kecewa apa tidak Bu setelah bekerja 28 tahun tapi akhirnya tidak sesuai dengan harapan yang di awal? Ada kekecewaan sendiri enggak? Sebetulnya kalau kekecewaan ya tidak ya. Di awal itu ya mungkin di awal itu memang kan terakhir memang saya waktu masuk itu memang ada beberapa yang sudah istilahnya sudah capek itu ada beberapa orang, tapi setelah itu ya itu terakhir. Jadi kita ya harus menerima kondisi saat itu karena ya terkait dengan kebijakan kan selalu juga berubah. Sebelum Bu Haryani ini mengikuti seleksi berbagai kan dulunya di Tapen, terus masuk di pusat bagian pembukuan. Ketika Pak Ahmadi masuk juga Bu Har masih pembukuan atau? Jadi kalau boleh saya cerita, tahun 92 itu saya masuk, 93 itu saya menjadi staf pembukuan. Tepat 1 tahun saya di unit Paus Pelayanan Tapen itu saya direkrut dimutasi ke kantor pusat itu untuk menjadi pembukuan. Terus selang berapa lama itu ya jenjang ya, karena prestasi. Kalau dulu itu karena prestasi, di tahun 98 saya menjadi kasih pembukuan. Terus ya jenjang lagi, terus di tahun 2005 itu saya menjadi Kabak Keuangan. Kalau dulu itu Kabak Keuangan 2005 sampai dengan 2017. Tapi waktu itu kan dulu tuh Kabak Keuangan, terus dengan adanya Pak Afandi itu menjadi namanya berganti menjadi Kabak Operasional. Dari Kabak Operasional itu ada jenjang karir yang diraih lagi nggak Bu? Terus akhirnya sampai pada proses saat ini. Yeah. Soalnya memang Bu Har kan benar-benar dari jenjang karir ya dari Pem Jombang masih tahun 98, yeah. 92 sampai sekarang 2020. Berarti kan merintis memang benar-benar tahu Pem Jombang dari awal sampai dengan sekarang. Jadi setelah Kabak Keuangan, Kabak Operasional, untuk jenjang karir selanjutnya yang ditempuh pada saat itu ada lowongan pincap itu. Jadi ada lowongan kepala cabang waktu itu di Ngimbang. Kebetulan Ngimbang itu terkendala dengan izin. Akhirnya terus dari jajaran manajemen itu meningkatkan statusnya dari kantor kas Mojoagung dan kantor kas Ngoro. Kebetulan waktu itu saya yang diamanahkan untuk di kantor kas Ngoro yang peningkatan status itu, yang ditingkatkan statusnya menjadi kantor cabang Ngoro. Itu juga di tahun 2017 sampai dengan 2018 pertengahan. Terus 2018 pertengahan itu saya dimutasi Pak Direksi, Bapak Direksi, maksudnya manajemen. Pada saat itu ada pesannya nggak Bu? Atau memang sudah yang kualifikasi yang memenuhi syarat hanya benar pada saat itu, atau gimana prosesnya untuk menjadi pimpinan cabang pada saat itu? Untuk kualifikasi memang jenjang yang diminta itu minimal kabak, karena waktu itu yang menjadi kabak saya sama Pak Usaini, secara otomatis saya dan Pak Usaini. Jadi Pak Usaini waktu itu untuk bisa menghandle cabang Mojoagung, saya diminta untuk menghandle cabang Ngoro. Pada saat itu apa yang mendasari Bu Har siap maju menjadi pimpinan cabang, atau memang ini sudah waktuku maju, atau ada momen tersendiri? Bisa diceritakan ya karena kesempatan waktu itu yang diminta kualifikasinya harus kabak, sementara yang kabak waktu itu kan saya sama Pak Hus. Jadi ada dua peluang, ada dua kesempatan yang waktu itu ya secara otomatis saya dan Pak Hus. Menjabat sebagai pimpinan cabang di Ngoro berapa lama Bu? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Kendala apa selama 1 tahun setengah? Soalnya kan dulunya berada di balik layar.
Setelah itu jadi pimpinan cabang. Kalau pimpinan cabang kan harus siap di depan layar dan di balik layar. Jadi, istilahnya menghandle semua kebutuhan yang berada di cabang. Jadi, bisa diceritakan sama teman-teman supaya bisa menginovasi, memotivasi teman-teman semua yang mendasari pada saat itu sebagai pimpinan cabang. Kalau di pimpinan cabang itu kan tuntutannya kan di lapangannya. Jadi memang kalau dulu saya menghandle di sebagai kabak operasional itu kan yang kita untuk tupoksi sehari-hari itu kan terkait dengan operasional perusahaan. Tapi kalau di pimpinan cabang itu kan ruang lingkupnya kan semacam kayak rumah tangga sendiri ya, rumah tangga kecil gitu, rumah tangga kecil yang harus juga bisa menghandle baik keuangannya cabang, termasuk pengajuan kredit. Istilahnya kita kan sudah punya rumah tangga, termasuk juga harus bisa istilahnya mengayomi dan terkait dengan terus juga harus bisa memaintain SDM-nya terkait dengan tupoksi masing-masing, karena kita di pimpinan cabang itu kan tuntutan targetnya kan di samping pertumbuhan juga NPL harus sesuai dengan ketentuan, harus terkondisikan. Selama menjadi pimpinan cabang, kesulitan apa yang dialami dari segi SDM atau dari segi, kan soalnya di cabang itu kan SDM-nya juga langsung dari beberapa kantor kas dari beberapa kantor kas menginduk ke satu cabang. Kalau dulu kantor cabang Ngoro kasnya ada berapa, Bu? Kantor ada 5, jadi kantor kas Ngoro sendiri, kantor kas Bareng, kantor kas Blimbing, kantor kas Wonosalam, kantor kas Mojowarno. Ada 5 kas yang dibawahi sama kantor cabang Ngoro, termasuk kantor kas Ngoro sendiri. Iya. Karena pada saat itu kan nggak mudah mengatur SDM dengan 5 induk dari 5 kantor kas, maksud saya dari 5 kantor kas yang menginduk ke satu cabang. Ada lika-likunya nggak, Bu, selama menjadi pimpinan cabang selama 1,5 tahun? 1,5 tahun. Ya namanya SDM istilahnya banyak orang itu kan terkadang juga memang kita perlu adanya pendekatannya. Di Ngoro ini termasuk wilayah yang baru. Wilayah baru, kita juga baru, maksudnya terjun di lapangan juga baru, tapi ya sebetulnya kita juga waktu itu juga sudah waktu di pelosok itu juga istilahnya kita sudah ngasuh kawerunya di cabang pelosok waktu itu. Kalau untuk dulu pertama kali di cabang Ngoro waktu itu kalau nggak salah kita juga baru kerjasama sama desa, Bu, ya, karena ada dana desa yang kebetulan masuk di Bank Jombang. Itu pendekatan ke desa sendiri gimana, Bu, pada saat itu? Kalau pendekatan di desa itu kebetulan kita di awal kita mau ada dana desa masuk itu setiap kecamatan kita mengumpulkan kepala-kepala desa itu di setiap kecamatan. Terus akhirnya juga kita buatkan grup itu istilahnya terkait dengan informasi dan komunikasi kita terjalin aja dari grup BPA yang kita buat itu. Ya di saat saya di pelosok itu belum genap 6 bulan sampai dengan akhir tahun itu ada lowongan terkait dengan pengisian direktur kepatuhan. Jadi waktu itu ada karena kenapa Bank Jombang itu butuh harus menambah salah satu lagi direktur selaku direktur kepatuhan karena modal inti kita sudah di atas 50M. Jadi itu memang menurut ketentuan OJK itu harus segera dipenuhi. Terkait dengan hal itu dari pihak Pemda melakukan seleksi. Jadi karena kita juga diminta oleh Bapak Dirut Pak Afandi untuk yang menjabat kepala cabang memang diharapkan bisa mengikuti seleksi pansel tersebut. Jadi kebetulan waktu itu juga teman dari internal ada 4 pendaftarnya, terus yang dari eksternal ada 3. Berarti keputusan terakhir di PJK, Bu, ya? Iya, 2 orang itu. Gimana perasaan pada saat itu? Tinggal 2 orang ini. Pada saat itu Buhar sama Pak Usman. Oh, sama Pak Usman. Buhar sama Pak Usman. Gimana perasaannya, Bu? Tinggal 2 orang ya yang menjalankan tes. Kalau saya sih
kan boleh dibilang kalau nilai itu kan 50%, 50%nya Pak Usman, 50 ya tergantung dari keberuntungan dan nasib aja. Ya, kalau dari nilai sama-sama mumpuni dan mencukupi Bu ya sebenarnya. Pastinya juga Pak Usman karena juga orang lama di Bank Jombang, saya kira juga pengalamannya juga mungkin hampir sama dengan saya, malah masuknya Bank Jombang lebih dulu Pak Usman. Ya. Jadi tetap ada usaha di awal, tapi hasil akhir tetap pada takdir pada nasib dan keberuntungan. Jadi selama motivasi untuk buat sendiri pada saat itu apa Bu? Atau visi dan misi ketika menjadi direktur kepatuhan? Ya kalau untuk direktur kepatuhan itu kan memastikan semua ketentuan atau peraturan berjalan apa ada sesuai dengan ketentuannya. Ada kendala nggak Bu? Karena kan sebelumnya nggak ada nih direktur kepatuhan, tiba-tiba di struktur organisasi ada direktur bisnis, direktur utama, direktur bisnis, dan yang ketiga direktur kepatuhan. Kan sebelumnya nggak ada, jadi susah nggak untuk masuk ke SDM-nya sendiri Bu? Ya karena itu sesuatu yang baru juga bagi saya pun juga harus berusaha segera menyesuaikan, dalam arti itu karena ini sesuatu yang baru, jadi saya pun juga proses pembelajaran. Terus di samping itu juga mungkin saya juga sering berkomunikasi dengan teman-teman yang waktu itu juga terkait dengan pelaporan OJK itu. Bisa dibocorkan Bu untuk resep kesuksesan dari Bu Haryani ini seperti apa? Ya sukses yang saya capai saat ini itu ya buat dari kerja keras saya, dari kejujuran saya selama ini, dan rasa memiliki terhadap Bank Jombang selama 28 tahun saya mengabdi di Bank Jombang. Jadi sudah selama 28 tahun mengabdi di Bank Jombang, terbukti Bu dari disiplin, kerja keras, loyalitas, dan yang paling penting di perbankan itu kejujuran Bu. Kejujuran itu yang paling penting di dunia perbankan. Terima kasih banyak Bu Har atas waktu yang telah diberikan, karena di tengah kesibukan masih sempat ngobrol sama saya sama teman-teman juga. Jadi terima kasih atas waktunya, semoga bisa menginspirasi untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Bank Jombang 100. Terima kasih.